Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurani Mukhtar. Hari ini saya ingin berbagi tentang konseling genetik pasca salin atau konseling genetik setelah melahirkan. Konseling genetik pasca salin adalah proses pendampingan atau pemberian informasi kepada orang tua baru tentang kemungkinan kondisi atau penyakit genetik pada bayi mereka. Tujuan utamanya untuk membantu keluarga memahami resiko kondisi genetik, melakukan deteksi dini, dan menyiapkan langkah-langkah penanganan yang tepat. Kapan sih konseling genetik pasca salin ini penting untuk dilakukan? Biasanya dilakukan jika 1. Ada riwayat penyakit genetik dalam keluarga, seperti thalassemia, hemofilia, atau fibrosis kistik. 2. Hasil screening bayi baru lahir menunjukkan adanya kemungkinan gangguan genetik. 3. Terdapat kelainan kongenital yang terlihat saat bayi lahir. 4. Saat orang tua memiliki kekhawatiran tentang kondisi genetik tertentu. Nah, sebagai bidan, peran kami sangat penting dalam konseling genetik pasca salin ini. Kami membantu mengumpulkan informasi riwayat kesehatan keluarga, menjelaskan hasil pemeriksaan dengan bahasa yang mudah dipahami, dan memberikan dukungan emosional bagi keluarga. Proses konseling biasanya meliputi beberapa tahap. Yang pertama, pengumpulan informasi riwayat keluarga dan pembuatan pohon keluarga. Yang kedua, penilaian risiko berdasarkan pola pewarisan genetik. Yang ketiga, penjelasan tentang kondisi genetik dan implikasinya. Yang keempat, pemberian rekomendasi tindak lanjut. Dan yang kelima, dukungan psikososial untuk keluarga. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih proses konseling genetik pasca salin ini berlangsung, mari kita lihat contoh kasus konsultasi dengan seorang ibu yang memiliki kekhawatiran tentang penyakit thalassemia dalam keluarganya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Ya, siapa ya? Oh, Ibu Hera, silakan masuk. Ibu kabarnya gimana sekarang? Adik bayinya sehat? Alhamdulillah Bu, kita baik-baik aja. Cuman saya masih suka capek karena belum terbiasa ngurus si kecil. Oh, itu wajar banget. Apalagi kan ibu pertama kali jadi ibu kan. Ini anak pertama ibu. Jadi wajar banget kalau misalnya ibu merasa capek. Apalagi kan ibu sekarang suasana tidurnya jadi tidak teratur ya. Ibu silahkan duduk dulu. Boleh saya lihat bayinya bentar nggak? Ih, lucu banget. Namanya siapa, Bu? Namanya Mar. Oh, Mar. Ih, adik Mar. Kok sekarang tambah gembul sih? Asinya lancar nggak? Iya Bu, lancar. Tapi saya masih suka merasa nyeri. Terus tadi kan katanya ada mau konseling genetik gitu ya Bu? Oh iya, bener banget Bu. Jadi hari ini Ibu datang ke sini kan mau konseling genetik ya, seperti yang kita rencanain sebelumnya. Nah, konseling genetik itu tuh sebenarnya cuma bincang-bincang santai aja sih tentang kesehatan si Dede. Nah, gimana? Apakah ada nggak kira-kira riwayat penyakit dari orang tua ibu ataupun suami yang dapat menular ke si bayi? Gitu. Jadi kita bisa tuh untuk konsultasi lebih awal dan mendeteksi sejak dini. Lebih baik mencegah dari mengobati ya kan? Iya Bu. Nah, sekarang saya mau gambarin diagram kesehatan pohon keluarga ibu. Pertama dari keluarga ibu dulu deh, aku mau tanya. Jadi dari keluarga ibu ada nggak sih yang punya penyakit kambuhan atau penyakit turun-temurun gitu? Kalau dari keluarga saya sih Bu, nggak ada ya. Cuman kalau dari keluarga suami, katanya adiknya punya riwayat thalassemia. Oh, penyakit thalassemia ya. Kondisi kesehatan dari saudara suami gimana sekarang? Dia harus transfusi darah tiap bulan Bu. Kasian banget kan, makanya saya sempat khawatir sama anak saya. Oh, waktu ibu hamil kemarin pernah tes darah nggak untuk mengecek apakah si Dedek kemungkinan kena thalassemia? Iya Bu, pas awal hamil saya sempat cek sama suami saya, dan ternyata saya itu nggak pembawa, cuman suami saya yang pembawa. Tapi alhamdulillah ya, ibu nggak pembawa sifat tapi suaminya pembawa. Nah, informasi yang ibu kasih tadi itu bagus banget. Jadi kalau kedua orang tua itu sama-sama membawa sifat, kemungkinan anak ibu terkena thalassemia. Tapi dalam kasus ini ibu kan nggak kena thalassemia, tapi suami yang jadi pembawa sifat. Nah, kemungkinan besar anak ibu ini walaupun nanti dia terkena thalassemia, dia tidak akan menjadi penderita thalassemia berat yang sampai harus transfusi darah kayak saudara suami ibu. Oh gitu ya Bu.
Jadi anak saya nggak bakal kenapa-napa ya, Bu? Dari pola keturunannya sih kayaknya enggak deh Bu. Coba Ibu lihat. Dari pola keturunannya sih sepertinya tidak, cuman kemungkinan anak ibu cuma akan jadi pembawa sifat saja seperti bapaknya. Oh iya, Bu. Tapi kita harus tetap melakukan pemeriksaan ya. Jadi kita udah melakukan pemeriksaan kepada adik bayi ya. Dan untuk berat badan adik dan juga tinggi badannya alhamdulillah naik sesuai yang kita harapkan. Untuk kulitnya alhamdulillahnya ibu dia berwarna putih normal, karena salah satu sifat penderita talasemia itu kulitnya kalau bukan berwarna kuning dia berwarna pucat. Tapi alhamdulillah kulitnya adik itu baik-baik aja. Iya ya, Bu, soalnya kemarin pas dia baru lahir katanya dia mau diperiksa darahnya gitu. Oh, itu namanya screening neonatal Bu. Jadi pemeriksaan darah sederhana pada bayi yang baru lahir. Kemarin kan sudah dicek dan alhamdulillah hasilnya anak ibu baik-baik aja. Maksudnya nilai darahnya itu normal dan juga walaupun memang terlihat dari hasil pemeriksaan ada sedikit tanda yang mengarah kepada sifat talasemia, tapi itu bukan masalah besar kok. Maksudnya gimana ya, Bu? Jadi ibu bisa bayangkan seperti warna ya. Orang penderita talasemia berat itu dia berwarna merah pekat. Contohnya seperti diagram pohon keluarga yang tadi saya gambarkan. Adik suaminya ibu itu berwarna merah pekat. Kenapa? Karena dia penderita talasemia berat. Sedangkan ibu yang tidak punya penderita talasemia apapun itu berwarna putih. Nah, kemungkinan besar nanti anak ibu yang membawa sifat talasemia itu berwarna pink. Jadi dia antara merah atau putih. Tapi untuk sebagai pembawa sifat seperti adik ini, dia kemungkinan nggak akan ada masalah berat seperti adik suaminya ibu. Jadi nggak perlu sampai diperiksa ataupun transfusi darah nantinya. Tapi kita harus tetap periksa ya ketika adik nanti sudah besar. Oh iya, Bu. Ibu, saya izin bawa dirinya ke bapaknya dulu ya. Oh iya, silakan ibu, bapaknya ada di luar ya. Iya, Bu. Nah, walaupun telah dilakukan pemeriksaan, ibu tetap harus memperhatikan beberapa hal ya. Apa aja, Bu? Ibu mungkin bisa catat di HP-nya ibu. Jadi yang pertama, dari buku KIA yang ibu punya ini, ibu bisa melihat pada halaman 15 tentang tata cara menyusui yang baik dan benar. Nah, ASI yang ibu berikan kepada adik bayi itu pelekatannya harus sesuai. Selain itu, ASI yang ibu berikan harus eksklusif minimal 6 bulan sampai 2 tahun. Batas maksimalnya 2 tahun. Kenapa? Supaya daya tahan tubuh si adik itu bisa kuat. Jadi daya tahan tubuh dia bisa menahan serangan dari penyakit-penyakit, salah satunya seperti talasemia tadi. Oh iya, Bu. Oke, itu. Yang kedua, ibu bisa melihat pada halaman 38 ini adalah catatan imunisasi si bayi. Jadi dari umur 0 bulan sampai nanti anak ibu masuk ke fase prasekolah. Jadi ibu harus rajin ya imunisasi tiap bulan rutin. Iya, Bu. Oke, untuk yang ketiga mengenai konsumsi. Jadi untuk makanan si adik pada saat nanti dia memasuki fase MPASI, ibu harus memperhatikan makanan yang bisa menambah darah si adik. Jadi kepada anak ibu yang mempunyai sifat pembawa talasemia, ibu harus perhatikan berbagai macam makanan yang bisa sebagai penambah zat besi. Contohnya seperti bayam, hati, mungkin ikan, dan juga telur, kacang-kacangan, dan lain-lain. Ini nanti akan saya berikan kepada ibu ya, brosur ini. Terus kalau jangka panjangnya itu gimana ya, Bu? Oke, jadi pada saat anak ibu nanti SIMAK sudah besar, usahakan ibu memberitahu dengan pelan ya bahwa anak ibu itu menderita penyakit talasemia. Tapi dia hanya sebagai pembawa sifat. Nah, usahakan nanti SIMAK saat mencari istri, calon istrinya itu jangan juga pembawa sifat. Karena kalau misalkan istrinya juga penderita pembawa sifat, kemungkinan anaknya nanti atau cucunya ibu akan membawa talasemia berat seperti adik suaminya ibu tadi. Siap, Bu. Tapi kan itu masih lama, jadi sekarang ibu perhatikan saja mengenai kesehatannya dia. Oke, sekarang masih ada yang mau ditanyain nggak, Bu? Kayaknya udah cukup jelas ya, Bu.
dan intinya anak saya sehat. Tapi mungkin anak saya bawa sifat thalassemia kayak bapaknya ya? Oh, kalau itu betul banget Bu. Tapi Ibu Bapak khawatir berlebihan karena yang penting anak Ibu sekarang itu sehat dan juga pertumbuhannya normal. Tapi saat nanti si dedek umurnya udah 6 bulan, Ibu bawa kembali ke sini ya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau gitu makasih banyak ya Bu. Oh iya, sama-sama Bu. Oh iya, ini brosur tadi ya Bu. Jadi Ibu harus melihat apa-apa aja nanti makanan yang wajib Ibu konsumsi dan juga si dede karena Ibu kan masih menyusui sekarang. Siap Bu, terima kasih Bu, banyak. Ibu KIA-nya. Baik, jadi kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan jangan sungkan untuk WhatsApp saya ya. Ya Bu, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Teman-teman, seperti yang baru saja kita lihat dalam contoh konseling tadi, konseling genetik pasca salin memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dari kasus tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, pendekatan yang tepat sangat penting. Gunakanlah bahasa yang sederhana dan perumpamaan yang mudah dipahami, seperti contoh warna tadi, untuk menjelaskan konsep genetik yang rumit. Kedua, dokumentasi riwayat keluarga. Melalui diagram keluarga sangat membantu dalam menilai pola pewarisan genetik. Untuk kasus thalassemia yang merupakan penyakit autosomal resesif, diperlukan 2 gen pembawa sifat, satu dari ayah dan satu dari ibu, yang dapat menyebabkan penyakit berat. Ketiga, fokus utama konseling genetik pasca salin adalah memberikan pemahaman dan dukungan, bukan hanya diagnosis. Perhatikan bahwa sebagai bidan, kita tidak hanya menjelaskan kondisi medis, tapi juga memberikan dukungan emosional dan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan. Keempat, tindak lanjut dan edukasi berkelanjutan sangatlah penting. Dalam kasus pembawa sifat thalassemia, edukasi tentang pentingnya pemeriksaan pasangan di masa depan perlu untuk ditekankan. Konseling genetik pasca salin adalah bagian dari asuhan komprehensif yang kita berikan sebagai bidan. Kemampuan komunikasi yang baik, pengetahuan yang memadai, genetika dasar, dan kepekaan dalam memahami kekhawatiran keluarga menjadi kunci dalam keberhasilan konseling ini. Saya Nurul, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.